Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TKA dari buku Ekspres TKA Erlangga, yang mana pada video kali ini kita akan bahas paket simulasi yang kelima. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video part pada bagian simulasi-simulasi sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu ya teman-teman, biar nanti teman-teman bisa mendapatkan latihan soal yang lebih banyak sehingga bisa mempersiapkan untuk TKA jauh lebih baik. Kita langsung ke soalnya saja. Oke, sebelum dimulai seperti biasa saya ingatkan untuk teman-teman, silakan persiapkan terlebih dahulu alat tulis dan bukunya sehingga kita bisa mengerjakan latihan soal TKA ini bersama-sama. Jadi teman-teman di sini tidak hanya menonton atau melihat apa yang saya lakukan. Jadi kita bisa bekerja sama-sama untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada buku ini. Di nomor yang pertama, pilihlah satu jawaban yang benar untuk soal nomor 1 dan 3. Bentuk 4A pangkat negatif 1 dikurangi B pangkat negatif 2 jika ditulis dengan pangkat positif adalah, di sini bentuknya pecahan teman-teman ya. Maka kita bisa tuliskan terlebih dahulu soalnya 4 A pangkat negatif 1 dikurangi B pangkat negatif 2 kita bagi dengan A pangkat negatif 2 ditambah dengan B 3B pangkat negatif 1. Kalau kita bisa selesaikan, kita bentuk pangkat yang negatif ini kita ubah menjadi bentuk pecahan ya, maka dia ada di bagian bawah. Biar pangkatnya positif, maka jadinya 4 per A dikurangi 1 per B pangkat 2 dibagi dengan 1 per A pangkat 2 ditambah 3 per B gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita samakan penyebut yang untuk yang atasnya, jadi hasilnya AB pangkat 2. Nah, AB pangkat 2 kita bagi dengan A sehingga jadinya B pangkat 2 dikali dengan 4, maka jadi 4B pangkat 2 dikurangi AB pangkat 2 dibagi B pangkat 2. Hasilnya adalah A. A dikali 1 adalah A ya teman-teman ya. Kemudian kita bagi dengan cara yang sama, bagian penyebutnya juga kita samakan penyebutnya. KPK dari A pangkat 2 dan B, maka hasilnya A pangkat 2B. Kemudian kita bagi dengan A pangkat 2, A pangkat 2B-nya bagi dengan A pangkat 2, hasilnya B. B dikali 1 jadinya B. Ditambah dengan A pangkat 2 dikali B dibagi B adalah hasilnya A pangkat 2 dikali 3, maka hasilnya 3 A pangkat 2. Jika sudah, kita coba ubah ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada bentuk pecahan kita bagi, itu akan sama aja dengan perkalian yang kita balik. Maka jadi 4B pangkat 2 dikurangi A dibagi dengan AB pangkat 2. Kita kalikan dengan bentuk terbalik dari pecahan yang ada di bawah. Maka hasilnya dari A pangkat 2 dikali B dibagi dengan B ditambah 3A pangkat 2. Kalau kita bisa hitung di sini, A-nya kita bisa coret teman-teman ya. Kemudian B-nya juga kita bisa coret juga, maka sisa A dan sisa B untuk masing-masing atas dan bawahnya. Sehingga hasil jadi A per B, kemudian dikali dengan 4B pangkat 2 dikurangi A, dibagi dengan B ditambah 3A pangkat 2. Maka kalau sudah kita cek, ternyata jawabannya ada teman-teman, yaitu jawabannya yang B ya teman-teman ya. Jenisnya mirip banget di sini. Hanya saja bagian penyebutnya tuh ketukar, dan ini nggak masalah karena bentuknya penjumlahan juga ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Jika N memenuhi 36 pangkat 0,125 dikali 36 pangkat 0,125 dikali sebanyak N faktor sama dengan 2016, maka nilai dari N kurangi 2 dikali N plus 5 sama dengan berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita cari dulu nilai N ya teman-teman ya. Untuk mencari N, kita coba untuk buat bentuk yang perkalian ini menjadi bentuk perpangkatan. Kalau ada perkalian yang berulang seperti ini sebanyak N faktor, maka akan sama aja memangkatkan 36 0,125-nya itu dipangkatkan sebanyak
perkaliannya itu yaitu n faktor, maka 36 pangkat 0,125 dipangkatkan dengan n teman-teman. Nilainya akan sama dengan 216. Gitu ya. Di sini 36-nya kita ubah jadi 6 pangkat 2. Kemudian 0,125-nya kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu sama dengan 1/8 ya. Kemudian dipangkatkan dengan n sama dengan 216-nya kita ubah menjadi 6 pangkat 3. Kalau sudah kita bisa hitung 2 dikali 1/8 itu sama dengan 1/4 ya. 1/4 dikali n jadi 1/4 n sama dengan 6 pangkat 3. Sehingga kalau kita hitung, kalau basisnya sudah sama, ini namanya persamaan eksponen, maka kita bisa tinggal tulis bentuk pangkatnya saja. 1/4 n sama dengan 3, maka n-nya sama dengan 12 teman-teman ya. Kalau n-nya 12, maka kita bisa cari nilai dari n-2 dikali n plus 1, n plus 5 maksudnya. Maka tinggal kita hitung n-2 dikali dengan n plus 5 itu berapa? Yaitu n-2 nya berarti 12 dikurangi 2 dikali dengan 12 ditambah 5. Maka nilainya akan sama dengan 10 dikali dengan 17 teman-teman ya, sama dengan 170. Maka jawabannya adalah yang E ya. Gitu ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Jika teman-teman masih belum paham, teman-teman boleh ditonton ulang atau boleh juga teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Biar nanti saya jelaskan di kolom komentar apa yang teman-teman masih belum paham. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Seorang tukang las akan membuat tangga besi yang dipasang secara vertikal yang terdiri dari 20 anak tangga. Jarak antar tangga pertama, kedua, dan ketiga adalah 40, 60, dan 80. Berarti U1-nya 40, U2-nya itu 60, U3-nya sama dengan 80. Saya sudah langsung ngeh kenapa, karena selisihnya itu selalu 20, maka dia menggunakan sifat atau barisan aritmatika ya, sehingga kita langsung fokus ke pertanyaan, yaitu pertanyaannya adalah jarak anak tangga terakhir dengan tanah. Karena di sini ada 20 anak tangga, otomatis yang dicari itu adalah U20 ya teman-teman ya. U20-nya berapa? Kita bisa cari dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B ya. Kalau kita lihat di sini B-nya itu sama dengan 60 kurangi 40 ya, sama dengan 20. Sehingga untuk mencari U20 kita bisa langsung substitusi aja. U20 itu berarti A ditambah 20 kurangi 1, 19 dikali B ya. Kita substitusi nilai A-nya sama dengan 40 ditambah 19 dikali dengan 20. Sehingga kita punya 40 ditambah 19 kali 2 sama dengan berapa? 380 ya teman-teman ya. 380 ditambah 40 sama dengan 420 cm. Karena kita butuh meter, maka tinggal kita bagi dengan 100 ya, maka jadi 4,2 meter teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Ini cukup mudah untuk nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Diketahui jumlah n suku pertama deret geometri dirumuskan dengan Sn sama dengan 3 pangkat n min 1. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Oke, berarti coba kita mulai dari Sn terlebih dahulu. Sn itu sama dengan 3 pangkat n min 1. Kemudian kita cari S1-nya dulu teman-teman. S1 itu merupakan jumlah banyaknya ini ya, jumlah S1 itu berarti jumlah barisan pada suku pertama. Otomatis S1 itu nilainya sama dengan U1 ya teman-teman ya. Yang mana S1 itu berarti 3 pangkat 1 dikurangi 1 yaitu 2. Gitu ya, berarti S1-nya 2 ya, U1-nya juga pasti 2 kan. Gitu. Kemudian kita cari S2. S2 itu berarti 3 pangkat 2 dikurangi 1, which is sama dengan 8. Kemudian kita tahu bahwa S2 itu sama dengan U1 ditambah U2, ya enggak? Kan S2 itu berarti penjumlahan dua suku pertama, yaitu U1 ya ditambah 2, U2. S2-nya sama dengan 8, U1-nya sama dengan 2, maka U2-nya akan sama dengan 8 dikurangi 2, yaitu 6.
Nah, dari sini kita bisa cari rasionya. Rasio itu pembagian data setelah dibagi data sebelum, maka U2 bisa kita bagi dengan U1. U2-nya 6, U1-nya sama dengan 2, maka R-nya sama dengan 3. Dari sini kita bisa simpulkan pernyataan yang pertama betul. Kemudian kita bisa langsung ke cek pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan yang kedua yaitu U3 ditambah U4. U3 ditambah U4. U3 itu nilainya sama dengan, berarti U2 aja dikali dengan R teman-teman ya. U2-nya itu sama dengan berarti berapa? 6 dikali R, R-nya itu 3, maka U3-nya sama dengan 18. U4-nya itu U3 dikali dengan R, berarti 18 dikali dengan 3 yaitu sama dengan 54. Kita jumlahkan teman-teman ya. Jumlahkan berarti U3 ditambah U4 itu sama dengan 18 tambah 2, 6, 72 ya teman-teman ya. Sehingga pernyataan yang kedua salah. Kita coba pernyataan yang ketiga, hasil kali U2 dan U3. Maka untuk ke pernyataan yang ketiga itu berarti U2 dikali dengan U3. U2-nya itu kita punya tadi berapa? 6 dikali U3-nya 18 ya. Maka kalau kita hitung jadi 6 kali 8 itu 48, sisa 4 berarti 10 ya. Maka sama dengan 108. Sehingga pernyataan yang ketiga betul ya teman-teman ya. Sehingga dapat disimpulkan untuk nomor 4 jawabannya adalah benar, salah, dan benar. Gitu ya. Kita lanjut nomor 5. Seorang tikang listrik akan mempunyai 3 jenis kabel instalasi berwarna merah, biru, dan kuning. Jumlah panjang ketiga kabel tersebut adalah 27,5 meter. Coba saya misalkan jadi MBK aja ya. M untuk merah, B untuk biru, K untuk kuning. Maka M ditambah B ditambah K-nya sama dengan 27,5. Kemudian panjang kabel biru setengah meter kurang dari panjang kabel kuning. Berarti biru akan sama dengan, berarti kurang dari teman-teman ya. Kurang dari otomatis berarti kuning dikurangi setengah meter ya. Berarti K dikurangi setengah meter. Kemudian di sini panjang kabel kuning 2 meter lebih panjang dari kabel merah. Berarti K itu sama dengan meter M ditambah 2 ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan yang ketiga ya teman-teman ya. Lanjut, kalau sudah kita substitusikan persamaan yang kedua dan 3 ke persamaan 1. M ditambah B, B-nya kita ganti jadi K min setengah ditambah K, K-nya kita jadi M plus 2 sama dengan 27,5. Oke teman-teman ya, jangan bingung, ini nilai B-nya, ini nilai K-nya, kita ganti semua. Tapi di sini masih K, nah K-nya kita ubah lagi teman-teman, berarti nanti M-nya tulis ulang ditambah K-nya kita ganti jadi M plus 2 dikurangi setengah ditambah M ditambah 2 sama dengan 27,5. Maka M-nya ada 3, berarti 3M ditambah 2 ditambah 2, 4 dikurangi setengah sama dengan 3,5 ya teman-teman ya. Sama dengan 27,5 atau 3M-nya akan sama dengan 27,5. 3,5 kan sama aja 3,5 ya. Maka nilainya sama dengan 24. Maka M-nya akan sama dengan 8. Sehingga dari pernyataan yang pertama ini udah otomatis pasti salah karena M-nya 8 bukan 9,5. Nah, kalau sudah berarti gimana? Kalau sudah bisa kita cari kabel-kabel yang lain. Karena K itu kan sama dengan M plus 2. M-nya 8 tambah 2 maka sama dengan 10 untuk K-nya. Jadi pernyataan yang kedua betul. Untuk pernyataan yang ketiga bahwa kabel paling pendek adalah kabel merah, berarti kita cari dulu kabel warna birunya. Warna biru itu sama dengan kuning dikurangi setengah. Kuningnya itu 10 dikurangi setengah.
Otomatis di sini 9,5 atau 9,5 meter ya untuk yang birunya. Sehingga pernyataan bahwa kabel merah paling pendek adalah benar ya teman-teman ya. Sehingga dapat disimpulkan untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah salah dan benar-benar ya. Gitu ya teman-teman untuk nomor 5. Kita lanjut nomor 6, tapi saya coba rapikan dulu. Jika sistem persamaan linear mempunyai penyelesaian X0, Y0, dan Z0 bertanda centang. Oke, berarti kita coba langsung tuliskan terlebih dahulu bentuk persamaan linearnya ya. Sistemnya negatif X ditambah Y dikurangi Z sama dengan negatif 6. Kemudian 2X dikurangi 2Y dikurangi Z sama dengan 3. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua, dan ini persamaan yang ketiga. Coba kita lakukan eliminasi terlebih dahulu. Kita lakukan eliminasi 1 dan 2. Nah, teman-teman jangan lupa kalau misalkan melakukan eliminasi pada soal persamaan linear seperti ini, kita harus fokus sama bilangan-bilangan yang koefisiennya sama. Di sini X-nya nggak ada yang sama, di sini Y-nya tuh ada yang sama di persamaan kedua dan 3. Nanti kita bisa selesaikan. Coba kalau misalkan yang ini, persamaan 1, 2, 3 untuk Z-nya itu semuanya sama, sehingga secara sepakat kita langsung coba pikirkan bahwa kita akan menghilangkan Z. Kenapa? Karena nilai Z-nya udah sama semua, sehingga kita bisa menghitung tanpa harus mengalihkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau persamaan 1 dan 2, maka negatif X ditambah Y dikurangi Z sama dengan negatif 6. 2X dikurangi 2Y maksud saya dikurangi Z sama dengan berapa ini? 3 ya. Agar Z-nya hilang kita kurangi. Maka di sini jadi negatif 9. Negatif X dikurangi 2X berarti negatif 3X. Kemudian X dikurangi negatif 2Y berarti plus 3Y ya. Kita sederhanakan, jadi kita bagi dengan 3 berarti negatif X ditambah Y sama dengan negatif 3. Oke, kalau sudah kita coba eliminasi berikutnya. Kita lakukan eliminasi persamaan 2 dan 3. Oke ya, berarti coba kita tulis 2X dikurangi 2Y dikurangi Z sama dengan 3. Kemudian 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Oke, kalau misalkan kita udah tahu di sini akan menghilangkan Z, maka kita fokus ke Z-nya aja. Tapi kebetulan di sini Y-nya juga sama teman-teman, sehingga kita bisa langsung dapatkan nilai X-nya dengan menambahkan semuanya. Sini 7 ya. Nanti 7 tambah 3 sama dengan 10. Negatif Z ditambah Z itu 0. Negatif 2Y tambah 2Y juga 0. Maka sisanya sama dengan 2 tambah 3X sama dengan 5X. Sehingga X-nya sama dengan 10 bagi 5 teman-teman, yaitu 2. Maka dari itu kalau sudah berarti kita substitusi sini. Maka negatif 2 tambah Y sama dengan negatif 3. Y-nya sama dengan negatif 1. Kalau sudah dapat negatif Y-nya, maka kita coba cari nilai Z-nya. Negatif X tambah Y dikurangi Z sama dengan negatif 6. Berarti negatif 2 ditambah Y-nya negatif 1 dikurangi Z sama dengan negatif 6. Ini negatif 3 dikurangi Z sama dengan negatif 6. Maka negatif Z sama dengan negatif 6 tambah 3 itu negatif 3. Z-nya sama dengan 3 teman-teman ya. Maka kita bisa simpulkan pernyataan yang pertama itu betul. X0-nya 2 karena X0 itu jawabannya ya. Ini X0-nya, ini Y0-nya, ini Z0-nya. Z-nya sama dengan 1, ini salah. X ditambah Y, maka kita coba ya. Nanti coba kita hitung 2 ditambah negatif 1 sama dengan 1 ya. Maka pernyataan kedua salah. Pernyataan yang ketiga yaitu Y dikurangi Z, Y-nya negatif 1 dikurangi Z-nya itu 3, maka nilainya harusnya negatif 4. Pernyataan 4 juga salah. Pernyataan yang kelima kita coba hitung, X-nya itu 2, Y-nya 1, Y-nya min 1 ditambah Z-nya 3.
maka otomatis nilainya 4, sehingga pernyataan yang benar hanya di poin 1 dan poin 5 ya teman-teman ya. Gitu untuk nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Perhatikan grafik berikut. Di sini kita punya fungsi. Nah, ini fungsinya teman-teman ya. 2x plus y lebih dari sama dengan 16. Kemudian x plus 2y lebih dari sama dengan 12. Otomatis kalau kita tuliskan ini pernyataan atau pertidaksamaan A, ini pertidaksamaan yang B ya. Berarti kalau kita bikin grafiknya, karena di sini mengandung 16 dan 2, maka hanya ini yang mengandung 16 dan 8 ya. Kan kelipatan, maka otomatis di sini itu adalah grafik atau garis untuk A, ini garis untuk yang B. Karena kalau kita lihat tandanya itu lebih dari semua, maka otomatis dia menolak angka 0. Artinya kalau kita coba angka 0 di sini kan angka 0 ya. Kalau kita masukin angka 0 ke dalam fungsi ini, 2 dikali 0 tambah 0 itu tidak lebih dari sama dengan 16 kan. 0 tidak lebih dari sama dengan 16, otomatis arahnya tuh ke atas teman-teman ya. Arah jawabannya ke atas semua. Begitu juga untuk persamaan yang kedua, sehingga jawaban yang tepat adalah poin 1 ya, jawabannya A. Paham ya teman-teman? Itu nomor 7, gampang sekali. Lanjut nomor 8. Tari Gambyong berasal dari Jawa Tengah dan berkembang di Surakarta. Kita fokus ke informasi yang kita butuhkan aja ya. Ini tarinya kita nggak butuh, kita mulai butuh informasi dari sini nih. Telah disiapkan lahan parkir seluas 600 meter persegi. Untuk mobil kecil itu 9 meter, untuk mobil besar 15 meter. Oke, berarti coba kita buat tabelnya. Mobil kecil dan mobil besar. Kemudian mobil kecil itu 9, mobil besar itu 15 dengan kapasitasnya 600. Kemudian untuk mobilnya itu tidak lebih dari 60, maka sama aja di sini X, di sini Y ya. Kalau kita simbolkan itu kurang dari 60. Sehingga kalau kita tuliskan informasinya, jadi nanti 9x plus 15y kurang dari sama dengan 60. 600 maksudnya. Kita bagi dengan 3, jadi 3x plus 5y kurang dari sama dengan 200. Untuk pertidaksamaan yang keduanya, maka kita dapat x tambah y kurang dari sama dengan 60 ya. Dan jangan lupa kalau konteksnya adalah kehidupan sehari-hari, maka X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Sehingga pernyataan yang tepat ada pada soal bagian yang C ya teman-teman ya. Untuk nomor 8, itu nomor 8 gampang ya, kita nggak perlu ngapa-ngapain, hanya menuliskan model pertidaksamaannya aja. Lanjut soal nomor 9. Pak Ahmad adalah seorang pengusaha yang sukses untuk menambah penghasilannya. Ia membangun home industry yang bergerak di bidang furniture. Dari produknya menghasilkan dua jenis produk, yaitu mebel A dan mebel B. Berarti kita tulis dulu A dan B. Kemudian dua jenis ini mebel produksi dengan menggunakan mesin pemotong dan pengamplas. Produk A memerlukan waktu kerja 2 jam untuk pemotong dan 1 jam untuk pengamplasan. Yang B-nya 2, ini 3 ya, dengan kapasitasnya masing-masing 8 ya, tidak lebih dari 8 jam. Sehingga kalau kita tuliskan bentuknya itu nanti 2x tambah 2y kurang dari sama dengan 8, maka x tambah y-nya akan kurang dari sama dengan 4 ya. Ini pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang keduanya, x ditambah 3y kurang dari sama dengan 8. Kemudian kita punya informasi berikutnya bahwa dia memiliki keuntungan ya, 300.000 dan 400.000. 300 untuk yang A, berarti nanti fx, y nya sama dengan 300.000 x ditambah 40.000 y, nolnya kurang 1, 400.000 y. Oke, berarti tinggal kita coba. Nah, untuk mencobanya, step yang paling harus kita lakukan, mungkin kita harus eliminasi terlebih dahulu. X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah 3Y sama dengan 8. Kita kurangi teman-teman. Jadi nanti negatif 2Y sama dengan negatif 4, maka Y-nya sama dengan 2. Karena Y-nya 2, maka X-nya juga sama dengan 2 ya. Karena X tambah Y-nya kan 4, maka Y-nya itu 4.
X-nya itu sama dengan 4 dikurangi Y. Y-nya 2, 4 kurangi 2 ya 2 ya. Itu X-nya 2, Y-nya 2, maka titiknya tuh kalau kita gambarkan teman-teman ya, kalau kita gambar di koordinat kartesius kurang lebih begini ya. Kita bikin titiknya dulu. Yang pertama kita titik potong yang di sini, X tambah Y kurang dari sama dengan 4 itu kan berarti kalau kita buat titiknya itu kalau X-nya 0 maka Y-nya akan sama dengan 4. Begitu juga kalau Y-nya 0 maka X-nya sama dengan 4 ya. Seperti persamaan yang pertama berarti sini 4, sini 4. Kita gambarkan garis itu. Kemudian kalau misalkan titik yang kedua, kita coba misalkan kalau X-nya 0 maka Y-nya akan 8/3 ya. Kemudian kalau Y-nya yang 0 maka X-nya sama dengan 8. Kali sini kita tulis 8. 8/3 tuh lebih kecil daripada 8 dibagi 2 teman-teman ya. Iya. Ya kan betul ya. 8 bagi 2 4 ya. Maka di sini 8/3 ya. Kalau kita gambarkan berarti dia garisnya di sini. Nah, karena tandanya itu kurang dari teman-teman ya. Tanda ini kurang dari semua, maka otomatis daerahnya akan ada di bawah sini. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga titik maksimumnya atau nilai maksimumnya itu, keuntungan maksimumnya itu bisa kita cek yang di sini atau di sini. Misalkan di sini adalah titik A, titik B dan titik C ya. Kita bisa uji kan langsung ke dalam fungsi yang kita punya karena kebetulan kita udah punya titik-titiknya. Yang pertama titik A itu ada di 4,0 ya teman-teman ya, karena ada di sini, ini kan 4,0. Kemudian C itu di 0,8/3, C-nya di 0,8/3. Nah, B-nya itu merupakan titik potong antara garis pertama dan garis kedua. Kita udah dapat yaitu di 2,2 ya, X-nya 2, Y-nya juga 2. Maka di sini 2,2. Sehingga kalau kita hitung ke fungsi fxy, fxy-nya tuh yang ini ya teman-teman ya, yang 300.000 X ditambah 400.000 Y. Maka di sini berarti 4,0 sama dengan 300.000 dikali 4 ditambah 0 sama dengan 1.200.000. Nah, kalau yang ini 2,2 maka nanti 300.000-nya kita kali 2 ditambah dengan 400.000-nya kita kali 2 juga, maka 600, yang ini 600.000 ditambah 800.000 teman-teman ya, maka nilainya sama dengan 1.400.000 ya. Oke, yang ketiga itu kalau kita masukkan F 0,8/3 maka 300.000 dikali 00 ditambah 400.000 dikali 8/3 ya teman-teman ya, maka nilainya sama dengan 1.066.666 ya. Sehingga kalau misalkan mencari yang maksimum maka yang ini teman-teman ya adalah 1.400.000, maka jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di nomor terakhir yaitu nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Jika grafik fungsi di atas mempunyai persamaan fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, maka berikan tanda centang. Oke, berarti kita gunakan informasi yang kita miliki ya. Di sini kita punya puncaknya di P, Q lah ya. Di sini puncaknya berarti ada di 1,4 ya teman-teman ya. Karena di 1,4 dan dia juga melalui titik memotong sumbu Y yaitu di 0,3. Sehingga kita bisa gunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurangi P dipangkatkan 2 ditambah Q. Y-nya kita ganti dengan 3, A-nya kita tulis ulang, X-nya kita ganti dengan 0,
P-nya kita ganti dengan 1 pangkat 2 ditambah Q-nya kita ganti dengan 4, sehingga ini 3. 0 dikurangi 1 negatif 1 pangkat 2 itu 1 dikali A ditambah 4, maka A nya sama dengan 3 kurangi 4 negatif 1 gitu ya. Nah kalau sudah gimana? Kalau sudah berarti kita tinggal cari nilai B dan C nya dengan cara membuat persamaan dari rumus yang sama, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurangi P pangkatkan 2 ditambah Q. Nah Y dan X nya nggak usah diganti, yang diganti adalah A yaitu negatif 1 dan P yaitu 1 pangkat 2 ditambah Q nya 4. Maka tinggal kita hitung negatif 1 di sini berarti X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 1 ditambah dengan 4. Maka nilainya sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 ditambah dengan 4, sehingga negatif X kuadrat ditambah 2X ya teman-teman ya ditambah dengan 3, sehingga dapat disimpulkan A nya negatif 1, B nya 2, C nya sama dengan 3. Berarti pernyataan pertama salah, pernyataan kedua betul, pernyataan yang ketiga itu berarti A nya itu negatif 1 tambah C nya 3 ya, ini berarti hasilnya 2, berarti salah. Kemudian pernyataan yang keempat, B dikurangi C sama dengan 1, B dikurangi C, B nya itu 2 dikurangi C nya 3, maka hasilnya negatif 1, berarti salah juga. Kemudian memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan 3,0, ini betul teman-teman ya, terlihat dari sini. Ini kan 1, ini 2, nih 3, berarti kalau ini 0 ini pasti negatif 1, sehingga benar dia memotong di titik negatif 1 dan 3. Jawaban berarti yang benar adalah hanya di poin 2 dan poin 5 ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Teman-teman jangan lupa kalau misalkan masih belum paham boleh komen ya, boleh tanya di kolom komentar. Dan ingatkan juga saya barangkali saya salah hitung, salah tulis atau bahkan salah konsep ya teman-teman ya. Jangan lupa juga dukung channel ini teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lengkap dan teman-teman juga nggak ketinggalan tentang video-video barunya. Dan juga cara dukungnya adalah dengan klik like, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain ya. Saya pamit dan dadah.